kita yang sedang kita nanti-nantikan. Pendeta kita ini pendeta yang beginilah. Pendeta yang beginilah. Mau bikin berdua moderator nih. Aku mau bikin berdua moderator langsung gini. Biar aku aja dah. Aku yang bikin. Moderator aku yang bikin. Bikin berdua sama aku itu cuma bisa host. Onde mande. Kalau hostnya cuma bisanya host, aku yang bikin. Lah. Jadi kok nggak bisa nih? Kan gara-gara ini kan kalian ini. Kenapa ini? Oke. Dah. Oke, selamat siang Pak Ruben, Pendeta HT, Ruben Onsu bukan ya? Pak Ruben Onsu lagi di mana? Lagi di bawah gedung. Gedung mana? Gedung Arca? Iya. Yeah. Oh, Gedung Arca di mana? Gereja kalinya ya? Iya. Di gereja? Iya, betul. Oh, di gereja. Mana jemaatnya? Mau lihat kami? Oh iya. Seberapa banyak jemaat Pak Pendeta? Ya, enggak banyak, cuma satu. Satu? Pak, jemaatnya satu Pak, kalau punya jemaat satu, macam mana bisa bikin gereja? Tapi malaikatnya banyak. Kayak mana? Coba. Berarti ada malaikat dong di situ. Coba tengok. Coba tengok mana malaikatnya mana? 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 Kok gak nampak di sini malaikatnya? Malaikatnya berkemah. Oh, berkemah. Mana kemahnya? Kok gak nampak? Tidak nampak kemahnya. Oh, gitu ya. Kok bisa bangun suatu gereja jemaat cuma satu? Iya. Kok bisa? Bisa. Kayak mana itu? Baru tahu saya bisa membangun suatu gereja jemaatnya satu. Iya. Iya, yang malaikatnya jadi perpuluhan banyak. Nah, menagih perpuluhan kepada malaikat gimana itu? Gampang itu. Oh, gampang. Coba jelasin, Pak. Bagaimana cara menagih perpuluhan kepada para malaikat? Ya, cuma bilang aja, sampaikan. Malaikat buka jalan. Bos mau lewat. Malaikat buka jalan, bos mau lewat. Berarti Pak Pendeta tadi bosnya malaikat. Iya. Oh, ngeri kali. Ngeri kali. Oh, jadi astagfirullahaladzim. Oh, jadi ada berapa malaikat Pak Hati ini? Aduh, banyak malaikatnya. Jadi yang memberikan jalan berapa malaikat itu kepada Pak Hati? Oh ya, banyak itu. Banyak ya? Iya. Malaikatnya apa aja? Ada malaikat berkat, ada malaikat pelindung. Bisa dinampain nggak malaikatnya, dinampain ke saya? Bagaimana? Malaikatnya bisa dinampain nggak ke saya? Yang meninggal Bisa, asal terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Oh, Mak. Gitu pula ya. Iya. Jadi kalau ada malaikat berarti malaikat ini bisa menyembuhkan orang lah ya. Iya, ada malaikat kesuburan. Itu orang-orangnya sakit di sekitar Pak Hate itu kenapa nggak minta penyembuhan dari malaikat itu? Jadi nggak usah lagi berobat ke rumah sakit. Boleh ada malaikat. Jadi cobalah pergi ke rumah sakit, tunjukin sama kami. Kan kasihan orang sakit ngeluarin duit kan. Mending panggil Pak Hate biar dipanggil malaikatnya ya kan? Iya.
Oh, ada Udah yang coba belum? sakit, ada yang kesurupan, ada yang bisa panggil Pak HT ini juga. Oh, bisa panggil Pak Hati, weh. Iya. Berarti Pak Hati udah sama kayak si Luga. Bagian-bagian kesurupan gitu kan. Iya. Di Kupang gua. Gitu. Itu malaikat itu sejak kapan Pak Hati berada di sampingnya Pak Hati? Sudah lama. Iya, udah lama sekali. Oh, sudah lama. Tapi Pak Hati bisa melihat wujud daripada malaikat itu. Masih kali. Nah, itu yang tidak boleh dilihat. Tapi Oh, bisa berarti dirasakan. dirasakan dia ada. Oh, berarti wujud daripada malaikat ini nggak bisa dilihat ya. Ya, Cuman bisa dirasakan. iya. Oh, gitu pula ya. Ada ayatnya. Apa itu ayatnya? Ada di Mazmur 91. Terus diandalkan. Sejak kapan Mazmur jadi kitab orang Pak Hati? Hah? Sejak kapan Mazmur jadi kitabnya Pak Hati? Ya, Mazmur itu Alkitab. Iya, sejak kapan itu milik Kristen Pak Hati? Ya, sejak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sejak kapan Mazmur ada di ada Yesus di Mazmur? Sejak percaya Yesus. Oh, Yesus saja pun oh. gak ada dijelaskan di Mazmur. Ada itu. Ada. Mazmur tuh, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu Mazmur. Ia membimbing Ya, Mazmur aku 23 ke itu. jalan yang tenang. Di mana sih, Pak? Mana ada Yesus di situ? Ada lagi nyanyi itu kan untuk Yesus itu. Lagi nyanyi untuk Yesus, Oma. Ini Mazmur. Ini lagu Mazmur, bukan lagu untuk Yesus. Lagu untuk Yesus itu nih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan gitu. Lanjut. Raja Sonang intro, lanjut dulu. Apa ceritanya ini? Apa ceritanya? Ceritanya dia di rumah, dia ini lagi di gereja. Ah. Jemaatnya cuma satu. Dia itu banyak malaikat-malaikat di atas kepala dia, itu ceritanya itu. Itu cerita sekarang. Wah, agak lain kau. Bang Ruben. Kenapa Bang Ruben sunyi gerejanya Bang Ruben? Berarti ini ada di bukan di hari Minggu. Oh, bukan dari Minggu. Iya, bukan kena hari Minggu gitu. Iya, Tapi jemaatnya ada satu gitu. iya, jemaatnya ada satu. Bukan masalah hancur perpuluhan kan? Oh. Enggak mana tahu gara-gara kami kan buka Bible terus jadi hancur perpuluhan gereja. Nah, Bang Ruben kapan abang sadar kapan abang sadar lagi? Coba aku tanya. Selalu sadar. Abang sadar nggak menuhankan manusia? Apa menuhankan manusia? Oh, Yesus itu bukan manusia. Tuhan. Ah kan? Udah. Intro. Hey. Sepertinya malaikatnya menelponnya, malaikat punya Iya. nyawa. Jangan kau lawan Ruben si intro itu. Kau tengok itu fotonya Zeus itu kan? Sepertinya malaikat menelpon dia, malaikat penyambut nyawa. agak lain pendeteng satu tiba, jemaatnya satu, malaikat yang banyak.
Astagfirullahaladzim. Inilah otennya. Berani-berani mereka bikin pengakuan seperti itu ya. Berani sekali. Jadi malaikat itu yang memberikan jalan. Bukan Tuhan yang memberikan jalan, malaikat katanya. Saya yang telepon bunda, sudah waktunya. Sudah waktunya apa? Makan obat. Nggak bela-bela nyawa Pak Hate itu. Bukan, pengen lihat aku. Katanya gini, saya yang nelpon bunda, sudah waktunya. Kata itu kan malaikat maut itu namanya. Weh, kau jangan nyabut nyawa orang di dalam gobalku, nanti aku dilaporkan. Woi, kurang asam gue ya. Jangan. Nanti aku dilaporkan. Ini Mart Obing, selamat siang. Siang, Nek. Kristen Islam. Kristen, Nek. Ini temanya. Temanya Tuhan Oten ambil istri orang. Temanya. Ya, apa itu? Tuhanmu ngambil istri orang enggak? Ada literasimu kalau Tuhan itu punya istri. Memang tungkian kau bilang aku nenek tapi tungkian kau. Aku mana nggak ada ngomong Tuhanmu itu punya istri. Tapi dikatain aku nenek tapi tungki. Korek dulu kuping gua, korek. Aku gak ada bilang Tuhanmu punya istri. Aku bilang Tuhanmu ngambil istri orang. Emang dalam tungki gawi. Sorry. Soalnya aku lagi makan babi aku soalnya. Ini kok bilang nenek tapi Iya, pendengar kau yang rusak. Soalnya makin keriput kau. Korek dulu kuping kau, korek. Pakai linggis, kayaknya pakai Soalnya ketumbar makin gak keriput. mempan, Kau pakai salah linggis. skincare kau gitu. Korek dulu kuping kau. Coba pakai- perhatikan korek. lah, coba dulu. Nggak apa-apa, muka aku ini makin tua nggak apa-apa, muka aku keriput nggak apa-apa, daripada kau punya telinga masih muda tungkian. Aku tadi Nggak apa-apa. aku lagi Berarti sedang ada makan, kebanggaan, Nek. kan? Ada Lagi sedang kebanggaan. makan. Walaupun muka aku udah Mat, tua. Mat, diam dulu kau Mat. Aku menanya ini dulu Bang Ruben dulu. Dia belum komat, ya. Gimana Bang Ruben? Abang bilang kan Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Bukan manusia. Dia bukan manusia. Terus apa yang Tuhan? Enggak, aku nanya dulu. Yesus itu bukan manusia. Aku tanya dulu. Yesus itu Tuhan dan manusia. Di mana Ketika datanya? di bumi. Di mana datanya? Yesus itu Tuhan dan manusia. Di mana datanya? Tulis. Kalau saya buka datanya, kamu mau percaya? Ya, saya kan bisa nanti kan kita jelaskan. Silakan. Di mana? Oke. Ya, silakan. Saya buka ya. Buka di Kolose 2 ayat 9. Baca. Baca, Bang. Seluruh jasmania Yesus, seluruh kepenuhan Allah. Gitu. Oh, Kira-kira berarti begitu. jasmaninya. Jadi kalau lato-latonya juga Allah juga. Oh, semua itu. Loh, tapi jasmaninya Bang bilang jasmani itu apa, Bang? Seluruh tubuh itu Iya. kan? Nah, sekarang kamu percaya? Enggak, sekarang tanya dulu. Seluruh Saya jasmaninya tanya, itu. kamu sudah percaya itu? Oh, itu saya masih bantah dulu. Seluruh Ya, nggak jasmaninya usah itu keseluruhan bantah. Kalau Allah. kamu cuma mau minta data terus kamu. Gini, Bang. Itu kan Abang bacakan dalam Kolosea 2 nomor berapa tadi? Kolose 2 nomor 9. Itu kan keseluruhan jasmaninya itu disebut dengan Allah. Jasmania itu apa aja Bang jasmania itu? Coba jelaskan sama saya. Ya seperti kamu lah. Berarti saya punya mata, Ya. saya punya telinga, saya punya tangan, saya punya lato-lato. Berarti Tuhan pakai lato-lato. Kira begitu lah. Berarti Tuhan ada lato-latonya. Iya. Waduh. Sekarang kamu sudah percaya? Tapi Yesus mengatakan dia manusia, Bang, bukan Tuhan. Iya. Situ kan nggak ada Sekarang bahwa. saya kasih ayat, kamu percaya atau tidak? Iya. Saya tanya. Tidak, karena situ nggak ada Tidak. merujuk kepada dia. Enggak, dia Wah. merujuk kepada nggak ada Tuhan, nggak ada manusia di situ. Intro Terus aku ada izin tulis. mandi dulu aku intro ya. Iya, aman. Kan di situ kan dibilangkan Bang keseluruhan jasmaninya. Tidak ada dikatakan situ Yesus yang manusia menjadi Tuhan, nggak ada kan? Saya tanya lagi, Tuhanmu bagaimana sih? Modelnya bagaimana? Tuhanmu. Oh, Allah itu tidak berujuk Bang, tidak berujuk, tidak menyerupai manusia dan tidak menyerupai makhluk.
Oh, iya, iya, iya. Iya. Apa yang diciptakannya? Oh, seluruh makhluk yang di bumi ini itu ciptaannya. Oke, oke, oke. Hmm. Abang percaya nggak seluruh yang di bumi ini adalah makhluk Tuhan? Iya, enggak. Enggak, abang percaya nggak seluruh di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluk Tuhan, betul nggak? So, kalau di kitab kami begini bang. Enggak, sekarang kita kan bertanya dulu sama bang. Seluruh dunia ini, seluruh makhluk, berarti kan ada ciptaan, itu kan ada ciptaan Tuhan, betul atau tidak? Iya. Termasuk Tuhan itu binding. menciptakan segala isinya di dunia. Iya, sebentar. Termasuk itu hewan-hewan, ya, termasuk pohon, itu kan ciptaan kan, manusia kan. Pertanyaan saya, abang sepakat nggak itu seluruh di dunia ini adalah ciptaan Tuhan? Abang sepakat nggak? Iya, yang ciptakan tuh Tuhan Yesus. Saya nggak nanya Tuhan Yesus loh. Iya. Saya tanya, abang percaya nggak itu ciptaan Tuhan? Iya, yang ciptakan Tuhan Yesus. Saya nggak nanya, ya. Ketika Yesus jadi manusia, itu yang menciptakan manusia itu Yesus apa? Yesus itu pencipta. Yesus ketika menjadi manusia, dia menciptakan dirinya sendiri. Iya. Dia menciptakan diri sendiri menjadi hakikat manusia gitu. Ya, dia pencipta. Iya. Ketika Tuhan jadi manusia, berarti kan ada dua. Berarti Tuhan nggak ada dijajah di manusia kan? 34 tahun loh jadi manusia. Berarti Tuhan nggak ada kan? Siapa bilang Tuhan nggak ada? Loh, tapi abang bilang dia menjadi manusia, menciptakan Yesus menjadi Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, ya saya dan Anda tidak ada juga. Jadi Yesus itu menjadi manusia, dia Tuhan atau manusia itu? Dia manusia dan Tuhan. Dia manusia, bukan Tuhan. Dia manusia dan Tuhan. Oh, ketika dia diludahi, ditampar, dia Tuhan itu? Digantung, dia Tuhan? Ya, jasmani Yesus kepenuhan. Berarti yang digantung di kayu salib itu Tuhan? Iya, karena saya dan saudara itu berdosa, makanya dia tergantung di kayu salib. Ya, saya nggak nanya berdosa loh. Saya nggak bertanya ke situ dulu Bang Ruben. Jangan lari-lari ngaur-ngaur dong. Iya, masalahnya Anda kan perlu tahu kenapa dia tergantung. Makanya karena dosa kita. Ya, sebentar ya. Kita bacakan datanya ya. Kata Bang Ruben ini, dia sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia. Kita bacakan ucapan Yesus ya. Ucapan Yesus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, apa kata Yesus itu? Barang siapa yang tidak percaya dengan kedatanganku sebagai manusia Kristus, maka itu si penyesat dan antikristus. Kata Yesus itu, kalau Yesus mengatakan barang siapa yang tidak percaya kedatanganku sebagai Tuhan menjadi manusia, maka itu si penyesat. Baru kalian itu pengikut Kristus. Ini Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Gimana hakikatnya dia Tuhan, dia manusia? Di mana? Ya, dia datang sebagaimana dia lahir ke dunia, dia jadi sama dengan manusia. Iya, dia sama manusia. Berarti kan bukan Tuhan kan? Coba baca di Lukas 2 ayat 11. Oke. Malaikat saja memuji Tuhan. Iya, sebentar. Iya, oke. Di Lukas 2 nomor 11. Saya hafal, Bang. Saya hafal. Kita baca dalam baca ulang-ulang. Iya, saya masih dalam otak saya, nggak buka Bible pun saya tahu, ya. Kita baca dari Lukas 1 nomor 31. Hendaklah engkau melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Yesus. Betul atau tidak? Ketika dalam Lukas 2 nomor 11 telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Betul? Betul. Di dalam Lukas 2 nomor 22, setelah digenap pencarian Yesus, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem dan memberikan Yesus kepada Tuhan. Itu Tuhan siapa yang diberikan kepada Tuhan? Ya. Coba jelaskan. Itu Tuhan kan? Tuhan itu Yesus itu kan Tuhan. Kok Yesus diberikan kepada Tuhan? Tuhan mana? Oke, ya, saya jelaskan ya. Ayo. Ya, jelaskan. Jadi menurut Yesus kan lahir ke dunia. Setiap 7 hari dan 8 hari itu diserahkan dan disunat.
Ya itu Lukas Jadi setiap orang, 2:18. jadi Yesus ini lahir Itu sebagai iya. manusia, dibawa Itu kan ke rumah Tuhan untuk iya, diserahkan. itu Lukas 2 nomor 18. Artinya di situ yang lahir itu kan manusia bukan Tuhan. Masa Tuhan disunat? Jangan membaca bahas sunat. Saya baca Lukas 2 nomor 22-nya. Setelah genap penderitaan Yesus 8 hari, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem dan memberikan Yesus kepada Tuhan. Di situ Tuhan mana itu, Bang? Berapa Tuhan? Tuhannya satu. Yesus Tapi diberikan kepada kira-kira Tuhan. Bang Kasida, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Muslim sama atau enggak? Oke, mau kita jelaskan ya? Ya. Tuhannya orang Islam dan dengan Kristen apakah benar? Apa sama? Kita jelaskan dalam data Bible. Sesuai dengan data kami nanti di Al-Quran. Jelas. Tidak, kita kutip Ulangan 6 nomor 4. Ketika Musa mengutip ayat 1, hukum yang paling terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Musa. Ya. Ketika Yesus mengutip perkataan Musa di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata kepada Bani Israel, hukum yang paling terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan pengucapan ketika Nabi Muhammad menyampaikan, apa katanya di situ? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Sama enggak perkataan nomor 3? Sama enggak? Jadi sama dong atau beda? Saya tanya, sama enggak perkataan Nabi Muhammad, Musa sama Yesus? Sama enggak perkataannya bahwa mengatakan Tuhan itu Esa? Sama enggak? Tuh, kan dibantah kan? Dibantah. Kalau Esa, percaya enggak Yesus Kristus sebagai Tuhan? Saya baca datamu loh Pak Ruben, itu Bibelmu. Markus 12 nomor 29, hukum yang paling terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita loh, kata Yesus. Oh, berarti Tuhan kamu Allah percaya kita. Yesus sebagai Berarti- Tuhan juga Esa? Loh, kan longor. Nipu lagi, nipu. Nipu. Coba dulu Bapak Ruben mengucap, dengarlah hai orang jemaatku, bahwa Tuhan kita itu, Tuhan itu Yesus. Bapak Tuhan atau Yesus yang Tuhan? Coba Bapak yang saya tanya. Bapak pendeta Ya, kan? tadi kamu sampaikan Enggak, bahwa Tuhan saya itu tanya Esa. Bapak dulu. Enggak, saya Berarti tanya Esa itu Bapak kamu Ruben. percaya bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esa itu Pak satu. Esa itu satu Pak. Kalau Esa itu 3, kalau Esa itu 3, undang-undang Pancasila tidak dipakai. Ya, Bapak jangan nipu. Ini memasuk akidah agama loh. Dengan undang-undang Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak dibilang di Pancasila itu 3, ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa satu? Ayo, berani bantah. Kita bawa undang-undang. Kalau Bapak bilang undang-undang itu Esa itu 3, Bapak berani nggak bantah Pancasila? Hah? Esa itu berarti ada 3 di dalam satu. Saya tanya, berarti undang-undang Pancasila salah? Indonesia kenapa Enggak, pakai Esa? Kamu mengerti? Ada 5 agama, satu Tuhan. Silakan. Di dalam Kristen Esa itu ada 3 pribadi di dalam satu. Enggak ada Esa itu 3 dalam pribadi. Kamu, Oke, saya tanya, kamu silakan. sekolah pernah SD? Oh, saya SD tamat kuliah saya. S1, S2, S1, S2. Di Indonesia Sama saya. 5 agama Esa. Ya. Di Alkitab ada 3 pribadi di dalam satu Oke. Esa. Ya. Paham? Di mana? Di mana datanya Esa itu 3 pribadi dalam satu? Di mana? Oke. Di mana? Buka. Di mana tertulis? Di mana tulis? Silakan. Buka di Alkitab. Iya, silakan buktikan sama saya Esa itu 3 dalam pribadi, 3 dalam satu. Di mana? Buka di dalam Alkitab. Iya, di mana datanya tertulis? Ah, itu ada di kitab Kejadian. Bapak Ruben ngarang aja. Tidak. Jangan ngarang, jangan dibawakan kejadian 1 ya, jangan dibawakan. Itu bukan untuk Tritunggal. Gak usah nipu. Nipu kalian. Di situ kan Allah berfirman. Di situ kan Allah. Kalau kalian ini kan Tritunggal kan biasanya kan Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kalau Tritunggal. Jangan kau bawakan
bacakan Kejadian 1. Nipu aja lihat. Kalau nipu sudah di penjara, Pak. Kalian nipu, kenapa kalian nggak di penjara? Karena kalian mengimani itu dengan keimanan kalian. Apa yang kalian apa? Contoh sekarang banyak perdebatan Katolik sama Tridung apa sama ini Protestan, Oneness. Karena kenapa? Tidak sesuai. Gini Bang Ruben, kalau memanglah Yesus itu Tuhan, kenapa dia menuliskan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yohanes 17 nomor 3, Lukas 4 nomor 8, Markus 12 nomor 29, di Matius 12 nomor 15, di Matius 12 nomor 25. Kenapa Yesus mengatakan Tuhan itu Esa? Kalau memang dia Tuhan. Yohanes 8:44, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia begini, Pak namanya siapa ini? Interogasi. Pak Gasi ya. Interogasi. Ini Pak Gasi ya. Pak Gasi. Ini karena cuma dapat dibaca Gasi. Gasi Ya nomor udah, 4. panggil Jadi aja lah. gini, Pak. Iya. Di dalam kekristenan itu, kenapa kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia yang pertama di dalam Matius 28 ayat 18, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, di Filipi 2 ayat 10, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi akan bertekuk lutut. Dan semua akan mengaku. Jadi kalau Bang Kasida juga tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak masalah. Karena Alkitab sudah mengingatkan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, Yesus adalah Tuhan. Dan pada waktunya nanti akan terjadi, akan digenapi. Saya tanggapi ya Pak ya. Bapak bilang kan, Pak Ruben bilang kan, Yesus itu berkuasa mau di bumi maupun di surga. Tapi Bapak potong ayatnya. Yesus berkuasa bahwa di bumi dan di surga kalau tidak diberikan oleh kuasa oleh Bapak. Itu Bapak potong ya. Nah, yang kedua, Bapak bilang kan Yesus itu adalah Tuhan begini begitu. Bapak nggak baca. Baca dulu Matius 7 21 sampai 23, apa kata Yesus? Yesus nggak mau dianggap sebagai Tuhan. Bapak jangan bohong loh, baca Bibel itu. Iya. Ayat itu jangan dipotong. Ketika Yesus diberikan kekuasaan bumi dan surga, kalau tidak melalui Bapak, sama bacanya Yohanes 8 nomor 44, aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Bapak yang mengutus aku. Itu jelas. Coba Pak potong-potong ayatnya, jangan dipotong-potong lah. Nggak boleh kayak gitu baca Bibel. Nggak usah dipotong-potong Bibelnya. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Iya, semua lutut tidak ini. Iya, semua lutut akan mengaku, semua lutut akan berlutut. Betul. Ketika tidak mempercayai dengan Bapa. Dalam Matius 7 21 23 apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang memanggil namaku Tuhan Tuhan, berbuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, dan banyak mengadakan mujizat demi namaku. Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapakku, maka hari terakhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Enyalah kau dari hadapanku karena kau pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus sebagai Tuhan siapa? Kristen Islam, saudara. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Islam atau Kristen? Yeah. Yesus sudah menjelaskan, bukan setiap orang, artinya tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan, ya, bernubuat demi namaku, banyak mengadakan mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Barang siapa yang tidak melakukan dengan kehendak Bapakku, maka hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyalah kau dari hadapanku karena kau hanya pembuat kejahatan, kata Yesus. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tanya Bapak dulu. Islam yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Iya, karena begini Pak, langit dan bumi ini kan habis. Kata Alkitab, langit dan bumi akan habis. Kok lari Pak Pendeta? Pertanyaan saya Matius 7 21 23 yang memanggil Yesus sebagai Tuhan siapa yang saya tanya? Kok lari ke dunia? Iya. Takut terbongkar Bibel. Itu Kristen.
tapi yang melakukannya, melakukan Yang tidak melakukan kehendak Bapak, yang tidak melakukan kehendak Bapak di situ siapa? Islam atau Kristen? orang percaya Yesus Kristus harus melakukan. Bapak melakukan kehendak Bapak bukan? Bahwa Yesus mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 8, apa kata Yesus? Sembahlah Allahmu dan Allahku, kepada dialah kita, kata Yesus, kita loh, kita berbakti. Siapa yang salah? Lukas 4 nomor 8. Ah, macet ini pendeta gue gitu. Makanya sunyi nih gereja dia ini, satu jemaatnya katanya. Iya. Jadi begini Pak. Nah, silakan Pak Ruben, silakan. Jadi saya juga kepingin tahu kalau kamu punya Tuhan itu berkuasa seperti Tuhan Yesus. Oke, baik, saya jelaskan ya. Itu Di karena dalam Yesus surat sendiri At-Toha, berkata ya. dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ada enggak Oke, Tuhan saya jawab. berkuasa di bumi dan di sorga? Ya, saya Gitu. jawab. Oke. Kalau Islam itu kan dijelaskan bahwa Allah itu ada dalam surat At-Toha ayat 14. Aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Kata Allah kami. Cara mengingat aku, kerjakanlah sholat. Ya. Artinya Allah itu ada menyampaikan dalam firman bahwa kitab Bible itu kan diartikan sama kalian itu adalah firman Tuhan. Kenapa dalam kitab firman Tuhan kalian itu Allah itu tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan? Ya. Satu. Sedangkan Allah kau itu mengaku dia bukan manusia, ada dalam Bible. Allah itu bukan manusia, maka ia berdusta, maka ia menyesal melakukan kehendaknya sendiri. Itu ada, Allah itu bukan manusia. Artinya di situ Pak, kalau Allah itu bukan manusia, berarti bukan manusia Yesus itu menjadi Allah. Ya, di dalam Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, Allah itu bukan manusia yang duduk di tengah-tengah kudus, kata Allah kalian sendiri. Itu siapa yang salah? Islam yang salah membaca atau kalian yang salah mendengar? Kami cuma membenarkan loh, ketika dalam Bible kau itu beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan kepada makhluk. Itu kata Yesus. Kami membaca, kami hayati, betul nggak ini manusia jadi Tuhan? Betul nggak Tuhan menjadi manusia? Dengan apa Tuhan bisa menjadi manusia? Buat apa dia datang ke manusia? Sedangkan dia kuasa, maha adil. Ketika Tuhan kau itu menjadi manusia cuma satu bangsa, maka maha adil itu nggak ada, saudara. Karena dia menunjukkan diri ke cuma Bani Israel aja. Karena kan nggak apa? Nggak ada ke Bani Amerika, nggak ada ke Bani Portugis. Dia datang ke Bani Israel. Berarti nggak adil Tuhan kau. Kalau Tuhan itu maha adil, berarti dia harus menunjukkan ke seluruh makhluk muka dia itu. Coba dijelaskanlah kayak gitu Bang Ruben, janganlah dipelintir-pelintir Bibelnya. Coba baca Hosea 11:9 kalau Bapak Bibel. Coba baca apa kata Allah Bapak situ. Aku ini Allah, bukanlah manusia yang duduk di tengah-tengah kalian kudus, yang kudus. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, kata Allahnya situ. Masa Bapak bilangkan Allah itu manusia? Gak boleh kayak gitu. Jadi gini Pak Gassi ya. Jadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya ya akan peroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, mereka ada tempat sendiri khusus. Bang Ruben, namanya abang pandai nggak? Iya, abang pandai nggak bahasa Indonesia? Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Di situ udah jelas kata Yesus. Begitu besar kasih karuniamu Allah, katanya. Allah itu Yesus yang mengatakan Allah. Abang paham nggak bahasa Indonesia? Ketika abang memberikan makanan kepada anak-anak, maka anak itu berterima kasih. Begitu besarlah kasihku sama kau Pak Ruben. Kau udah ngasih kami makan, kau udah memberikan beras kami. Apakah itu anak itu Allah juga yang kau berikan itu? Jangan kayak gitulah pemahaman. Yesus sudah mengatakan begitu besarlah kasih karunia Allah, kata Yesus. Yesus saja mengatakan ada Allah. Kenapa Yesus jadi Allah?
Kan bohong Ya, Bapak kenapa Ruben Yesus baca jadi Bibel. Allah? Ah, itu rahasianya begini. Oh, nggak boleh rahasia. Itu rahasia pendeta. Dia anak Allah. Bilang itu rahasia pendeta, bilang kalau kami bongkar masalah itu hancur pertemuan kami, bilang. Coba lah bilang Itu berani. yang perlu. Nah, begini. Bapak membilangkan rahasia, sedangkan Yesus nggak pernah rahasia loh, Yesus. Maka kata Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, kata Yesus loh. Bapak kok berhasil rahasia? Janganlah bohong-bohong, Pak Pendeta. Maksudnya begini, Yesus itu anak Allah. Hah? Oke, Yesus Anak anak Allah. Allah. Oke, saya terima. Oke. Siapa yang Apakah percaya anak Allah kepada ini? anak Ya, siapa yang percaya kepada apakah anak Allah ini adalah Allah? Saya tanya, apakah anak Allah ini adalah Allah? Karena banyak anak Allah loh. Kalau kamu Banyak percaya anak-anak Yesus Allah. sebagai Saya tanya, apakah anak Allah ini adalah percaya Allah? anaknya, Saya berarti tanya. kamu percaya bapaknya. Oke, berarti anak Allah ini adalah Allah. Iya. Bacakan samaku Yohanes 1:12. Ayo. Bacakan. Yohanes 1:12. Baca. Berarti semua di situ anak-anak Allah itu Allah ya? Allah itu semua. Baca Yohanes Iya. 1:12. Semua yang Yohanes 1 adalah semua yang menerimanya diberi kuasa. Iya. Coba baca di situ, Anak-anak. betul nggak itu semua? Iya, anak-anak Allah itu adalah semua. Betul nggak? Berarti Yohanes anak Allah. Yohanes anak Allah kan? Berarti Yohanes adalah Allah. Iya, betul ya. Anak, bagus disebut anak Allah daripada anak iblis. Oh, di mana ada disebut dengan anak iblis? Di mana? Iya, bagus disebut sebagai anak-anak Allah daripada anak Iya. iblis. Ada juga anak domba kan? Kalau Bang Mana kasih dipilih anak Allah? Enggak, kutanya mana yang lebih mulia? Iya, mana yang lebih mulia anak Allah daripada anak domba? Yang mana yang mulia? Coba. ya anak Allah lah. Mana? Jadi Yesus anak domba bukan mulia? Yesus anak domba loh di Bibel. Iya, dia seperti anak domba. Enggak, saya kan bertanya, mana yang lebih mulia? Anak Allah atau anak domba? Yang mana yang lebih mulia? Bingung. Bingung Pak Pendeta. Yesus dianggap anak domba loh dalam Bibel. Anak domba. Iya, betul. Dia seperti anak domba yang Mana yang lebih sebagai mulia? tebusan. Iya, mana yang lebih mulia, anak Allah atau anak domba? Yang mana yang lebih mulia? ya anak Allah lah. Berarti Yesus nggak mulia. Dia seperti anak domba yang dibawa. Yang saya tanya lo dua, mana yang lebih mulia, anak Allah atau anak domba? Hah? Karena Yesus nggak pernah dibilangkan dia anak Allah, anak domba. Kalau ketika dalam Yohanes 1:12 itu anak Allah itu adalah kepada Allah sendiri, berarti kau juga Allah juga. Ruben Allah. Jangan kau lagi pendeta. Banyak membaca kamu. Loh kok banyak membaca? Itu Bibel kau itu kitab suci atau dongeng? Kutanya. Nah, kitab suci. Ya udah, kitab suci kan bisa kami baca kan? Yang Bisa kami kitab membaca dongeng nggak? itu ya bukan kitab suci ya itu. Ya iya, tahu saya. Yang kitab dongeng itu yang tidak kitab suci, ada 4 kitab yang diturunkan, ada Jabur, ada Mazmur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Yang mana kita pilihan di situ? Mazmur yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, Jabur yang dipegang Nabi Daud, Injil yang dipegang Isa alaihissalam, Al-Quran yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibel siapa yang megang? Hah? Siapa yang megang Bibel? Siapa yang buat Bibel? Ada 4 loh. Ada 4. Hah? Ada Yang mana? 4. Injil mana? Injil mana kalian pakai? Hah? Cit. Injil mana? Alkitab itu sudah ada Jangan sampai wahyu. Jangan kau pakai kata Alkitab. Punya kalian itu Biblos. Kok Alkitab? Sejak kapan kau pakai Alkitab? Kamu baca bahasa Inggris atau enggak? Iya, baca Inggris. Ayo bahasa Inggris. Kau baca bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Oh, berarti Bibel itu
dibuat jadi bahasa Inggris itu Alkitab Bibel gitu. Gitu. Bahasa Inggrisnya Diambil- Bible, bahasa Indonesianya Alkitab. Di mana kata Bibel bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Alkitab? Di mana saudara? Belajar tidak? Bibel bahasa Inggris diartikan ke bahasa Indonesia Alkitab. Di mana sejarahnya? Aduh, pendeta, hancurlah perguruan kau di sini. Mudah-mudahan ya si Ruben jangan ada jemaatnya di sini nonton ya. Mohon keluar kalian dari sini. Hancur ini pendeta yang gue bikin. Kukupas perpuluhannya ini. Ayo, berani nggak kasih sama 5? Berani nggak sama saya ngasih 5%? Nggak saya bongkar. Loh, kau makan 10% loh, 5% sama aku. Mana? Iya. Jadi begini Bang, makasih Bang. Makasih. Ya kami itu tugas itu memberitakan Injil, kabar baik. Alkitab itu kabar baik. Oke. Bang Ya, Ruben ini Alkitab itu kan memberitakan kabar Injil. Ya, Bang. Loh. Kabar baik itu ada nggak tentang kematian Tuhan di situ kalau kabar baik? Hah? Ada nggak kalau kabar baik itu tentang kematian di situ? Ada nggak kabar baik? Itu kalau kabar baik itu kan itu bersukaria, misalnya tentang perjalanan, bukan kematian. Kalau kematian itu kan duka. Ayo, kabar baik nggak itu? Kalau memberitakan kabar baik itu kan ada memberitakan kabar kebenaran, betul? Iya betul. Kalau kabar yang untuk orang meninggal itu kayak mana? Itu kabar baik atau bukan? Aduh.